di saat itu rasanya itu benar-benar berada di alam ketidaksadaran. Ya bisa dikata alam ketiadaan, alam yang kita tempati sebelum kita terproses menjadi janin dan terlahir di dunia, di alam itu. Jadi kita pun waktu itu benar-benar belum ada kesadaran sedang apa di mana gitu kan, bukan belum. Nah, terus Kang, setelah melakukan fase yang dalam tanda kutip berbahaya, ya kan? Karena mengalami gejolak yang positif dan negatif di dalam diri itu, apa saja yang panjenengan dapatkan setelah lelaku itu? Kesadaran barunya dalam hal itu, nah tadi ku katakan bahwa macam ada suatu kontroversi bertolak belakang antara ajaran yang aku peroleh di sekolah dengan ungkapan batin yang aku rasakan setelah aku melakukan itu. Nah, karena pada waktu itu di hampir penghujung lelaku itu ada kontroversinya, kok saya selalu menyalahkan Tuhan. Karena dalam teori-teori itu kadang-kadang gitu, ya maaf ya kalau ada sedikit bersinggungan dengan agama, karena sebenarnya saya di sini bukan bermaksud untuk menjelekkan atau memusuhi, bukan. Ini hanya sekedar suatu pertimbangan yang aku lakukan dengan teori yang ada. Jadi bukan bermaksud untuk menjelekkan atau memusuhi, bukan seluruh ajaran yang ada, itu bukan. Itu kontrasnya lagi itu, kok kenapa saya selalu menyalahkan Tuhan? Karena memang di sana misalnya aku tidak akan merubah nasibmu jika engkau juga tidak merubah nasibmu sendiri. Nah, sedangkan kita benar-benar dalam kemampuan yang amat sangat terbatas, sehingga dalam teori kita disuruh mengucap hanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu ya Allah. Nah cuman kenapa kok si dianya macam cuci tangan? Nah, kowe gak mau merubah aku ya udah nasibmu. Nah, sedangkan kita dalam keterbatasan, karena untuk merubah nasib hingga memperoleh perubahan yang benar-benar signifikan sesuai dengan yang diinginkan, itu benar-benar butuh kemampuan yang mumpuni. Tanpa itu kita nggak bisa jelas. Misalnya IQ di bawah sedang, IQ di bawah rata-rata, nggak bisa nyampe, apalagi yang hampir-hampir idiot, jelas nggak akan mampu itu. Artinya gini, kalau kemudian ada ungkapan bahwa manusia itu menulis sejarahnya sendiri, membuat takdirnya sendiri, itu pun bagi yang IQ-nya rendah, kasihan, dia nggak akan sampai ke level itu. Iya. Nah makanya kadang menyalahkan dia kan, kenapa kau bikin begitu? Sedangkan kalau sudah begitu ada kalanya engkau salahkan. Semacam kenapa engkau cat merah sedangkan kalau sudah jadi merah engkau salahkan. Nah, seakan-akan di sana kita menemukan bahwa saat tertentu dia menghakimi tindakannya sendiri. Nah, tumpang tindihnya kan di situ terjadi pergolakan batinnya. Kita mengkaji, menghubungkan dengan suatu teori-teori itu di situ. Kadang ranconya dalam hati membuat kalau belum benar-benar siap dengan pondasi yang paling tidak separuhnya sudah matang, itu jelas munting. Kalau sudah munting, dukun-dukun kiai nggak mampu menyembuhkan, iya. Karena alur batinnya itu tersendiri. Kadang-kadang ada yang mengatakan itu raja jin, itu raja setan gitu. Padahal dalam lelaku itu aku mengantisipasinya, saya sesuaikan dengan ajaran yang aku peroleh, yaitu Islam, bahwa ayat kursi itu pembakar setan. Nah, sehingga itu ku ambil selalu dikiran dengan ayat kursi itu 1000 pakai jagung 1000 satu mangkok itu tiap malam gitu terus. Nggak pernah tidur waktu itu, nggak pernah tidur terlentang gini. Tidurnya cuma ngantuk sambil dikiran itu masih. Sambil dikiran gini. Cuma ngantuk gini, udah. Nggak pernah tidur terlentang di ranjang itu, nggak pernah. Terus katanya pernah mengalami mati suri, itu gimana itu?
Kalau mati suri itu dulu aku waktu kerja di Madura. Waktu kerja di Madura itu aku ya terbiasa kalau sama kawan yang sudah akrab itu kadang-kadang ya itu selalu bercanda karena ya sambil mengusir kejenuhan juga kerja agar nggak terlalu sepaneng. Nah, waktu itu aku sama temanku bawa sel bahan aki itu ya, satu geledekan itu penuh, berat itu sel bahan aki itu timah, terbuat dari timah kalau nggak salah. Nah, itu aku di belakang, saya dorong, jalannya naik gini, terus waktu itu nggak kuat, tekanan kurang, terus geledekan itu atret, sini saya nempel, di sini ada tembok sumur itu, waktu itu paha saya ini nempel di situ, langsung aku rubuh. Waktu itu aku udah nggak ingat apa-apa. Nah, dipopong temanku, dibawa ke kamar. Waktu itu terus bajuku, celanaku semua dilepas. Waktu itu aku kencing juga nggak terasa. Nah, di saat itu rasanya itu benar-benar berada di alam ketidaksadaran, berada di alam yang benar-benar blank. Kesadaran dan ingatan itu nggak ada waktu itu. Nah, cuma kadang-kadang ada ya mungkin karena pengalaman beda-beda ya. Kadang-kadang ada melihat sesuatu di alam gaib, mungkin macam di alam kubur, melihat orang disiksa, melihat orang yang sudah hidup enak di tempat yang mapan. Itu kayaknya kurang sreg saya karena waktu itu saya mengalami itu juga mungkin sekitar ada 30 menitan. Waktu itu bosku sampai nelpon dokter, dokter pribadi bosku itu. Cuma belum sampai ke situ. Temanku yang tadi waktu kerja sama dia tadi, kan dikit-dikit dia ngerti, pernah diajarkan kepramukaan itu, jadi bikin napas buatan. Itu punggungku diingkeng kayak gini, dibikin napas buatan, terus dadaku ditekan-tekan gini, terus dipakai napas buatan dari hidungku ditiup, sampai akhirnya aku bisa bernapas lagi. Aku mulai sadar. Nah itu, jadi pada saat orang lain mengatakan bahwa itu adalah mati suri, itu benar-benar berada di alam ketidaksadaran. Berada di alam, ya bisa dikata alam ketiadaan, alam yang kita tempati sebelum kita terproses menjadi janin dan terlahir di dunia, di alam itu. Jadi kita pun waktu itu benar-benar belum ada kesadaran sedang apa, di mana gitu kan belum. Jadi nggak tahu ya melihat apa. Iya, enggak. Jadi memang benar-benar dimensi kesadaran. Iya. Terus selama lelaku gitu kan, di dalam memahami kan banyak ini orang lelaku itu, misalnya kita sholat, aku sholat sih tak sembah foto, sih tak sakseni opo gitu kan, orang banyak yang nyari hal itu. Bagaimana jenengan memaknai pencarian terhadap hakikat ketuhanan? Nah waktu itu aku masih di level pertengahan itu. Kekecewaan yang pertama kali aku dapat itu hal doa. Sedangkan dalam teori dikatakan utuni astajib lakum, berdoalah padaku, maka akan aku kabulkan apa yang kau inginkan. Nah, cuma rasa kecewanya kan, kok orang yang dikabul-kabul nih, so kapan? Kalau tanya teman, katanya itu mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau mungkin setelah mati. Nah, awal kekecewaan saya di situ. Sedangkan sebenarnya kalau aku sendiri menelaah, karena diteorikan bahwa dia adalah maha kuasa atas segalanya, maha tahu, maha mengerti, kita tanpa meminta pun dia sudah mengerti apa yang kita butuhkan. Kalau toh kita minta dia nggak beri, kita juga nggak terkasih. Kadang-kadang kita nggak membutuhkan pun kalau dia mau kasih kita terberi juga. Sehingga doa itu bagi saya kayaknya macam suatu hal yang mubadir kita lakukan, karena tadi sebenarnya dia sudah tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Kalau dia mau kasih, terkasihlah kita. Kalau enggak ya
Meskipun minta sambil nangis kosel-kosel nggak terkasih juga. Walaupun Itu kesadaran dulu pas sekarang kesadaran, terkait dengan doa yang barusan disampaikan tadi. nah itu ya waktu masih dalam perjalanan, masih dalam proses itu, masih dalam proses tirakatan. Kadang-kadang kita menolak dengan amat sangat pun kadang-kadang rumah sakit penuh juga. Walaupun secara logika kalau kita telusuri kan, karena di situ ada sabab musababnya. Masalahnya kan di situ. Akhirnya kan terus logika yang main. Karena jelas itu ada sabab musababnya yang sesuai dengan hukum alam. Kalau misalnya tubuh kita isi dengan sesuatu yang kontroversi, perut kita isi dengan banyak sambal, banyak cabai, sudah barang tentu akan murus. Sehingga sedikit banyak dari kepekaan itu, maka imbas positifnya kita makan segala sesuatu terasakan apa efek berikutnya. Kadang-kadang di situ. Aku mau bar mangan apa wetengku kok mules. Aku mau bar kenapa kok ciraku kok beliang-beliang. Di situ macam-macam terekam. Macam terekam secara sistematis gitu. Cuman karena kadang-kadang kita sebagai manusia biasa masih terkecoh dengan kebutuhan-kebutuhan lahiriah, kebutuhan-kebutuhan duniawiyah, maka kadang-kadang hal itu pun terkesampingkan. Sedangkan untuk bisa misalnya dengan kepekaan hati untuk bisa selalu berada pada keadaan itu, kan kita juga harus menjaga keselarasannya. Nah, sedangkan dalam kehidupan normal kadang-kadang kita susah untuk menjaga itu.